Kesan pertama itu sangat diperlukan karena kita kan berinteraksi nih dengan setiap anggota organisasi di sekolah ya, para pengurus yayasan dengan para pengelola, teruslah selanjutnya gitu ya, sampai ke murid nih, sampai ke bagian cleaning service, sampai ke bagian security misalnya. Dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas, itu semuanya berinteraksi. Kesan pertama apa sih yang dimaksudkan gitu ya? Jadi kita itu kan ingin membuat kesepakatan setiap hari itu. Pada saat bagian keuangan menghubungi orang tua murid misalnya, itu harus ada kesepakatan tuh, saling pengertian bahwa kenaikan iuran mulai tahun ini itu harus dimengerti sekali oleh orang tua murid gitu ya, atau hal-hal lain lah yang keseharian kita di dalam kegiatan di SAB. Silahkan diterjemahkan sendiri seperti apa interaksinya, dan itu harus menciptakan satu kesepakatan, satu persepsi, dan satu tujuan, sehingga impresi itu akan meninggalkan kesan yang baik di lawan kerja kita atau partner kita. Apa sih manfaatnya first impression itu? Jadi untuk meyakinkan lawan bicara, kemudian menciptakan kedekatan emosional. Nah, kita kalau sudah dekat secara emosional, walaupun orang itu masih baru bertemu dengan kita, itu akan lebih mudah nanti kita bekerja sama, gitu ya, atau membuat sebuah kesepakatan. Kalaupun belum sepakat, kita melakukan negosiasi pun enak karena kita sudah satu frekuensi istilahnya, begitu ya, sudah satu pandangan yang sama, gitu. Kemudian ini konteks pembicaraan kita ya, first impression itu kaitannya dengan pertemuan dengan orang baru di lingkungan kerja ataupun urusan pekerjaan. Jadi artinya tidak harus selalu dengan partner kerja kita di lingkungan SAB, tetapi dengan pihak luar pun yang terkait dengan hubungannya dengan SAB, itu juga kita kaitkan masalah first impression ini ya. Jadi luaslah pengertian dari impresi atau kesan ini. Boleh kepada yang selanjutnya? Ya, inilah rentang waktu. Kita itu kalau bertemu dengan orang, tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Daniar, itu manusiawi sekali kalau kita kagum dengan kecantikannya, ketampanannya, tinggi, semampai, gitu ya. Itu sangat biasa dan itu sangat manusiawi. Namun itu hanya berlaku sesaat sekali. Sesaat itu ya ini relatif ya. Bisa 1-3 detik atau mungkin yang lebih senang lagi bisa 10 detik gitu ya. Tetapi itu hanya memberikan kesan pertama dan itu given dari Allah, karunia dari Allah yang patut kita syukuri. Kecantikan, ketampanan, tinggi, semampai itu berdasarkan penelitian ini bahwa itu menjadi daya tarik dari setiap orang yang pertama kali bertemu dengan kita. Detik-detik berikutnya, antara 3-10 detik, ini berdasarkan penelitian, mulai terlihat tuh, oh dia bicaranya ramah, gitu ya. Banyak senyum, rendah hati, pakaiannya rapi, bicaranya terbuka, gitu ya. Ada daya tarik nih orang ini, saya ingin kenal lebih jauh dengan dia. Gitu. Nah ini yang dimaksud dengan first impression. Di waktu antara 3 dan 10 detik. Jadi kalau tadi yang 1-3 detik, aduh Pak Caca, ini saya tidak merasa tidak tampan, saya tidak merasa tidak cantik, saya merasa tidak menarik. Oh jangan khawatir. Anda terus berinteraksi dengan yang bersangkutan dan perlihatkan potensi diri kita saat itu juga semaksimal mungkin, dan nanti lawan bicara kita akan memberikan penilaian yang baik kepada kita. Jadi harus ada upaya ya, harus ada effort. Jadi jangan diam aja gitu kalau ketemu itu. Perlihatkan diri kita yang sebaik-baiknya. Nah, saya akan menyampaikan di sini, first impression itu bukan segalanya. Baik harus kita miliki, harus kita create, harus kita buat setiap saat kita bertemu dengan rekanan kita, partner kita, kolega kita.
tetapi bukan segalanya, karena yang menentukan adalah kompetensi kita, kewibawaan kita, tanggung jawab kita, integritas kita, dan akhirnya kita dapat dipercaya oleh orang. Sebagai contoh, Pak Agustus paling sering tuh, beliau kan kerja di perbankan ya. Ada orang yang sangat bonafit, datang menggunakan mobil yang sangat bagus, nilainya mahal, berpakaian sangat rapi, bicara dan tutur katanya bagus, mempresentasikan dengan cara yang indah, belakangan kreditnya macet, gitu ya. Kelihatan sekali bahwa dia tidak punya tanggung jawab, kelihatan sekali dia tidak punya integritas. Di situ saya menyimpulkan bahwa first impression bukan segalanya. Jadi yang menentukan adalah kompetensi kita, kewibawaan kita, tanggung jawab kita, integritas kita. Dan itu memang perlu waktu lama, perlu proses gitu ya. Kita perlu mengenal lebih jauh lagi dengan orang-orang di sekitar kita yang mempunyai tanggung jawab seperti itu. Tetapi yang kita akan bahas adalah yang 30 detik ini. Ini akan memudahkan, memperlancar orang ingin kenal dan ingin bekerja sama dengan kita lebih jauh. Nah, kita kan di dalam keseharian juga kan seperti itu. Kita tidak melulu berhubungan dengan murid, kita berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan banyak pihak. Lah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian lebih tahu daripada saya. Silakan yang berikutnya. Ini ada sebuah penelitian dari seorang Amerika, seorang PhD yang juga psikolog gitu ya, yang menyimpulkan hasil penelitiannya itu seperti ini. Seorang dengan paras tampan cantik dan postur tinggi memperoleh gaji yang lebih besar. Kemudian wajah yang imut, baik, hangat, dan tulus lebih disukai. Setuju tidak? Belum tentu semua setuju. Dan ini memang hasil penelitian yang cukup kontroversial. Banyak sekali yang mengcounter bahwa ini tidak benar. Tetapi dari hasil penelitian ini memang kita boleh ambil esensinya. Bahwa memang sifat manusia seperti ini. Sifat manusia itu tertarik dengan hal yang indah, yang bagus, yang cantik, yang keren gitu ya. Yang sifatnya instan gitu ya. Tetapi ini oke lah, ini sebuah penelitian hanya sebagai memberikan gambaran saja bahwa indah yang kita peroleh dari Maha Kuasa itu adalah sebuah anugerah nilai. Ini yang berikutnya. Nah, ini lebih benar sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Pak Agus dan ya. Kan itu ternyata dipengaruhi oleh verbal communication. Jadi bahasa tubuh ya, verbal communication. Sikap kita berdiri, sikap kita menatap, sikap kita memperlihatkan ekspresi itu sangat menentukan kesan kita kepada seseorang. Jadi jangan lupa ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita itu di setiap pagi pada saat awal kita bertemu dengan anggota keluarga kita, dengan anak kita, dengan suami kita, istri kita, dengan murid kita, dengan rekanan kita, itu harus memperlihatkan semangat gitu ya, bahagia gitu ya, walaupun masalah di belakang kita itu begitu bertumpuk gitu, tetapi acting lah sedikit gitu ya, karena begitu kita masuk ke dunia kerja, kita masuk ke dalam sebuah panggung gitu, panggung itu yang menjadi pusat perhatian Bapak Ibu guru terutama, yang setiap hari berinteraksi dengan murid itu menjadi pusat perhatian para murid, menjadi idola para murid. Oleh karena itu kita harus memberikan cerminan semangat, bahagia, ceria. Postur itu maksudnya tegap gitu ya, jangan lesu, jangan nunduk, jangan leles, jangan calai. Eye contact pada saat berbicara, bertatap muka itu kita lihat wajahnya pada saat kita bertemu ya. Begitu juga pada saat kita berinteraksi melalui internet seperti ini. Kalau kita bisa saling memandang, video call misalnya begitu ya, atau conference, video conference, itu diperhatikan gitu ya, itu memperlihatkan bahwa kita punya antusiasme, kita mempunyai antusiasme gitu ya. Kemudian tekanan suara dan garis alis yang landai. Tekanan suara itu seperti ini ya. Mohon maaf, karena saya 7 tahun memulai bekerja di radio, itu saya dilatih untuk menekan suara.
suara itu tidak dilepaskan begitu saja. Bapak apa kabar gitu ya, teriak-teriak gitu, karena kan di lapangan nih kalau SAB kan, Bapak apa kabar, enggak, jadi diatur sedikit gitu, Bapak apa kabar gitu ya, itu suaranya ada di sini nih. Itu nanti kita latihan lah ya, kalau tatap muka senang kita bisa berlatih, setiap orang bisa ke depan role play, mencoba gitu ya, tetapi intinya semua yang kita miliki itu harus diperlihatkan semaksimal mungkin, yang baik-baiknya saja, yang bagus-bagusnya saja, gitu ya. Masalah ada di belakang kita, tetap kita sembunyikan, tetap kita perlihatkan hal-hal yang baiknya saja.